Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jen Samsir dari Informatika dengan NIM 11S2411. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah dikerjakan. Jadi pada studi kasus ini kita diminta untuk mengimplementasikan kelas diagram ke dalam bentuk program Java. Pada modul praktikum sudah dibagi beberapa kelas diagram serta diberikan juga source code untuk dapat menjalankan program. Jadi yang pertama itu ada student information. Langsung saja ke kodenya, ke implementasi dari diagramnya. Jadi pada student information ini di sini ada 6 file .java yang kita gunakan, ditambah satu source code yaitu app Java yang bawaan dari modulnya. Jadi pertama itu ada workable.java. Jadi kegunaan dari workable.java ini dia berfungsi itu dia sebagai kayak kontrak gitu dia. Jadi di workable ini jadi kan di workable ini dia memungkinkan kita untuk memperlakukan objek dari kelas yang berbeda secara seragam, asalkan workable ini mengimplementasikan interface-nya itu sama. Di sini kalau kita lihat di sini sangat simpel ya, cuma 3 line workable ini. Line pertama ini dia ada public interface workable. Jadi kalau di sini publik kan, berarti dia ini bersifat publik, yaitu dapat diakses dari mana saja di dalam program Java kita. Terus ada interface. Jadi interface ini dia kayak interface lah, ya interface di Java. Atau jadi secara singkat interface itu seperti cetak biru dari sebuah kelas. Jadi interface ini dia akan mendefinisikan sebuah set metode yang harus diimplementasikan oleh kelas-kelas yang mendeklarasikan untuk mengimplementasikan interface tersebut. Terus ini ada namanya workable. Terus ini juga ada void work. Jadi void work ini deklarasi dari kelasnya tadi. Tapi ini dia karena dia void, jadi ini abstrak dia. Jadi di sini kan ada void kan. Jadi void ini menunjukkan bahwa dia tidak mengembalikan apapun. Sementara work ini nama metodenya. Tadi gunanya itu kayak kontrak gitu dia. Jadi kan di sini ada interface. Jadi interface ini kayak menyatakan bahwa apapun yang workable, dia harus tahu cara untuk work. Sehingga dia itu bisa mendefinisikan sebuah perilaku yang umum, tahu menentukan detail implementasi spesifiknya. Selanjutnya itu ada student. Jadi di student ya, terus ada student. Nah, jadi kalau tadi kan workable kan, mungkin student ini dia agak panjang, lebih panjang dari workable. Kalau di student ini dia kalau di student ini dia juga tipenya publik, berarti tandanya bisa dipakai di semua program Java kita. Terus ada kelas public class. Jadi kalau digabung ini dia mendeklarasikan kelas yang kita pakai, yaitu student. Ini namanya student yang dia sifatnya itu publik. Terus ini ada extend person. Nah, extend person ini dia menunjukkan bahwa kelas student itu adalah turunan dari kelas person, yang berarti kelas student ini dia akan mewarisi atribut dan metode yang ada pada kelas person. Jadi misalnya di sini kita lihat kan, ini kan ada course kan. Misalnya di sini di person ini kan ada name age kan.
Tapi kan di student ini kan bakal kita pakai name age kan. Tapi di student ini nggak ada dia name age. Jadi itulah kenapa diperlukan pewaris turunan dari person. Terus ada implement workable. Implement workable ini dia menunjukkan bahwa kelas student dia mengimplementasikan sebuah interface yang bernama workable tadi. Artinya student ini harus menyediakan implementasi untuk semua metode yang dideklarasikan di interface workable tadi. Terus kita masuk ke atributnya. Jadi sini ada atribut name dan enrolled course, di mana masing-masingnya ini dia bersifat private, yang dimana dia hanya bisa diakses di dalam kelas dari student ini. Kalau name-nya itu dia bertipe string. Terus kalau di enrolled course itu kan dia bertipenya karena kita udah buat karena sebenarnya udah ada tadi ya ini kan ada kelas course lain yang sudah didefinisikan yang namanya itu enrolled course di kelas course. Oke. Terus lanjut saja ke konstruktornya. Jadi ini ada konstruktor, di mana konstruktornya itu public student, di mana ini itu adalah konstruktor untuk kelas student yang akan menerima 3 parameter, yaitu name yang bertipe string, nama yang bertipe string, dan float yang bertipe integer. Terus di sini kenapa ada super name age? Ini dia ini dipakai untuk memanggil konstruktor dari kelas init tadi, yang personnya tadi. Ini nanti akan kita pakai untuk menginisialisasi atribut nama dan umur yang diwariskan dari person. Ya. Terus ada this name. Jadi ini dia berfungsi untuk menginisialisasi atribut name dari objek student yang baru dibuat dengan nilai name yang diberikan sebagai parameter. Terus ada metodenya. Ini metode yang pertama itu ada getName. Jadi getName ini dia akan mengembalikan nilai atribut dari name, mengembalikan nilai dari atribut name, di mana metode ini dia akan mengatur nilai atribut name dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameternya. Begitu juga dengan setName. Kalau setName, ralat tadi getName dia akan mengembalikan nilai atribut name, sementara setName ini dia akan mengatur atau mengubah nilai atribut name dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameternya. Terus ada getEnrolled_course. Jadi metode getEnrolled_course ini dia kalau metode getEnrolled_course ini dia berfungsi untuk mengembalikan objek course yang saat ini diambil oleh mahasiswa. Terus ada enroll course. Jadi kalau enroll course dia berfungsi untuk membuat mahasiswa itu dia bisa mendaftar ke sebuah mata kuliah dengan mengatur atribut enroll course ke objek course yang diberikan tadi. Oke. Terus ini ada implementasinya. Nah ini kan ada override kan. Override ini apa sih gunanya? Jadi override ini dia digunakan untuk override ini kayak mengoverride lah. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia kan berarti artinya itu menimpa kan. Berarti dia akan menimpa metode dari kelas induk, atau dia akan mengimplementasikan metode dari sebuah interface-nya.
Kalau di sini dia kalau kalau dalam konteks ini override ini dia akan mengimplementasikan metode work dari interface variable. Terus ada ini tadi work, public void work, ini implementasi dari metode work tadi, yang ini harus ada karena kelas student itu dia sudah mengimplementasikan workable. Terus ada juga ini sistem outprint-nya, dia jadi ya. Terus ketika metode work dipanggil pada objek student, ia akan mencetak pesan get name is studying. Ya, dia akan mencetak pesan get name is studying. Kira-kira begitulah penjelasan pada student, pada program student. Terus ada person, ini sama seperti student tadi. Bedanya kalau person kan dia nggak ada extend dan implement ya, karena memang tidak diperlukan. Jadi person ini ya, jadi person ini di sini ada kelas person yang merupakan ya, di sini ada kelas person yang merupakan bertipe publik dan juga dia abstrak. Terus di dalam person ini ada atribut, atributnya itu ada nama sama umur yang sama-sama bertipe private, dan ini dan sama-sama private, dan dia kalau nama dia tipenya string, kalau umur dia tipenya integer. Ini konstruktornya. Jadi jadi di sini ini kan ada ya, ini konstruktornya. Jadi dalam konstruktor ini dalam konstruktor ini akan menerima dua parameter, yaitu nama yang bertipe string dan umur yang bertipe integer. Nah, di sini juga dia akan menginisialisasi atribut nama dan umur. Terus ini ada metodenya. Jadi ini metode getName. Jadi metode getName ini dia untuk mengembalikan nilai dari atribut nama. Terus ada metode setName. Kalau metode setName ini dia akan mengatur nilai atribut name dengan nilai maksudnya mengatur nilai atribut nama dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameter. Begitu juga dengan getAge. Kalau getAge ini akan mengembalikan nilai dari atribut age, dan setAge akan mengubah nilai atribut age dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameternya. Terus ada home. Nah, kalau home dia agak berbeda. Ya, terus ada home. Jadi di home ini dia ada kelasnya yang bertipe publik, dimana atributnya ini ada 3, yaitu ada model, owner, dan address. Model ini dia tipenya string, owner ini tipenya person, dan address ini bertipe address, yang dimana tiga-tiganya ini adalah private. Ya, yang dimana tiga-tiganya ini adalah private. Terus ini ada konstruktornya, di mana konstruktor ini akan menerima 4 parameter, yaitu adalah model dengan bertipe string, owner bertipe person, city bertipe string, dan street bertipe string. Di mana ini di ini buat yang gambar sini dia akan menginisialisasi model dan ownernya ya, akan menginisialisasi atribut model dan owner dari objek home yang dibuat dengan objek home yang ini ya, kita bahas satu-satu saja. Ini akan menginisialisasi
menginisialisasi atribut model dari objek home yang baru dibuat dengan nilai model yang diberikan sebagai parameternya. Begitu juga dengan owner, dia akan menginisialisasi nilai owner dari objek home yang baru dibuat dengan nilai owner yang diberikan sebagai parameter. Ini juga sama, dia akan menginisialisasi atribut address tadi, ya, menginisialisasi atribut address tadi. Terus ada get model. Kalau get model ini dia tadi untuk mengembalikan nilai atribut model, dan set model dia akan mengubah atribut model dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameter. Terus ada get owner, yang juga sama, mengembalikan nilai dari atribut owner. Set owner juga sama, akan mengubah nilai atribut owner dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameter. Terus ada get address juga sama, dia akan mengembalikan nilai atribut dari address. Dan set address akan mengubah nilai atribut address dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameter. Terus course. Kalau course ini dapat kita lihat sebagai sederhana ya. Jadi course ini juga tipenya publik. Di sini ada dua atribut, yaitu name dan credits, yang sama-sama private, dan kalau name itu dia tipenya string, credits itu tipenya integer. Jadi di sini ada konstruktornya, di mana ini akan menerima di mana konstruktornya ini dia akan menerima dua parameter, yaitu nama dengan tipe string dan credit dengan tipe integer. Dan nama dan credit ini dia akan diinisialisasi atributnya masing-masing dari objek course yang baru dibuat dengan nilainya masing-masing diberikan sebagai parameter. Ini ada get name, ini mengembalikan nilai dari atribut name, dan set name akan mengatur atribut name dengan nilai baru dari parameter. Ini juga sama, get credit akan mengembalikan atribut dari credit, dan set credit akan mengubah nilai atribut dari credit dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameternya. Terus ini ada address. Jadi ini addressnya. Ini juga sama. Kalau di address ini dia ini address, nanti akan dibuat sebuah kelas bernama address yang bertipe publik. Di sini ada dua atribut, yaitu city dan street, di mana ini masing-masing private, dan city itu dia bertipe string, dan street itu juga bertipe string. Terus ada konstruktornya. Jadi konstruktornya ini akan menerima konstruktor address akan Jadi di sini konstruktor address akan menerima dua parameter, yaitu string dan akan menerima dua parameter, yaitu city dengan tipe string dan street dengan tipe string. Ini tadi city dan street tadi dia akan diinisialisasi dari objek address yang baru dibuat dengan nilainya masing-masing diberikan sebagai parameternya. Terus ini ada get city. Jadi get city ini fungsi dari metode get city ini dia untuk mengembalikan nilai dari atribut city. Kalau set city ini dia untuk mengubah atribut city dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameter. Kalau ada get street juga, ini sama, untuk mengembalikan nilai atribut city, dan set street untuk mengubah nilai atribut street dengan nilai baru yang diberikan sebagai parameter. Terus ada code source code-nya, main code-nya. Jadi kalau di main code-nya ini dia agak berbeda dari yang kode-kode yang tadi. Di sini pertama ada scannernya, karena ini karena kita akan meminta input dari user. Terus kita akan membuat sebuah kelas yang bernama app dengan fungsi main, di mana
ini dengan konstruktor main, di mana main ini dia adalah titik awal dari program Java-nya. Terus kita akan meminta inputan dari user, ya. Terus kita akan meminta input dari user. Jadi semua ini adalah fungsi yang digunakan untuk meminta input. Setelah itu kita akan membuat objek baru. Nih. Jadi di sini kita akan membuat new student, new home, new course dari new home, new student, new home, new course. Ya. Di mana fungsi-fungsi yang di mana objek yang baru kita buat tadi itu dia merupakan turunan satu-satu aja lah aku jelaskan. Misalnya kalau misalnya kan ini ada new student kan, jadi student ini dia adalah turunan dari person, dan home ini dia turunan dari home yang lama. Terus course ini adalah turunan dari course yang ini yang lama, yang sudah kita buat. Dan kalau student ini dia akan memiliki name, nama, student age. Kalau home ini dia akan memiliki home model, person, address city, address street. Kalau course ini dia akan memiliki course name dan course credit. Terus kita akan memasukkan murid ke dalam course-nya. Jadi ada kondisional. Di sini cara kerja kondisional ini kita akan ngecek dulu apakah personnya tadi itu adalah objek student menggunakan instance of. Kalau misalnya iya, kita akan membuatnya jadi student dan akan memanggil metode enroll course sehingga muridnya itu tadi dapat mendapatkan mata kuliahnya. Jadi ini ada fungsi untuk menampilkan informasi umum seperti kayak nama dan menampilkan nama dan umur. Terus ini di bawah ini berfungsi untuk memprint kayak informasi-informasi tambahan kayak yang student ID, terus model rumah, terus home model, student address, enrolled course, ya gitulah. Pokoknya yang di bawah ini interface lah tampilannya. Terus kita tutuplah scanner menggunakan SC Close agar resource-nya ini tidak bocor. Jadi bisa kita jalankan. Bisa kita jalankan. Ini. Jadi kira-kira begitulah tentang studi kasus yang pertama. Selanjutnya untuk studi kasus yang kedua. Lanjutkan. Jadi ini lanjutkan. Jadi di pada studi kasus yang kedua ini kita juga diminta untuk sama mengimplementasikan kelas diagram ke dalam Java. Kita juga sudah diberikan kode bawaan untuk menjalankan kodenya.
Jadi langsung saja ke kodenya. Jadi di sini ada 4 file.java tambah satu lagi source code-nya itu jadi 5. Jadi pertama ada product log. Jadi product log ini bertipe publik. Ada kelas product log, di mana kelas product log ini bertipe publik, dan di sini ada atributnya produk dan jumlah, di mana masing-masing dia bersifat publik dan kalau produk itu ya tipenya produk dan jumlah itu tipenya integer. Terus ada konstruktornya ini terdiri dari 2 parameter, yaitu produk yang bertipe produk dan jumlah yang bertipe integer. Jadi ini fungsi untuk menginisialisasikan produk dan jumlah. Terus ada metode get total harga. Jadi get total harga ini dia akan mengembalikan hasil dari metode get harga dikalikan dengan jumlah. Selanjutnya ini di mana metode get harga ini nanti akan kita jelaskan di kelas yang lain. Selanjutnya ada kelas produk. Jadi kelas produk ini dia bertipe publik, di mana ada berisi 4 atribut, yaitu nama, satuan, berat, dan harga. Untuk nama dan satuan dia tipenya string, dan berat dan harga dia tipenya double. Nama dan satuan serta semua atributnya ini memiliki berjenis private. Terus ada publik, terus ada konstruktornya, di mana konstruktornya akan menerima 4 parameter, yaitu nama, satuan, berat, dan harga. Ini fungsinya untuk menginisialisasikan ini fungsinya untuk menginisialisasikan atributnya, menginisialisasikan atributnya tadi. Pertama ada get nama. Jadi get nama ini pertama ada get nama. Jadi get nama ini dia akan mengembalikan objek nama yang metode get nama. Jadi metode get nama ini akan mengembalikan nilai dari atribut nama. Terus ada get satuan, dia akan mengembalikan nilai dari atribut satuan. Terus ada get berat, mengembalikan nilai dari atribut berat, dan get harga yang akan mengembalikan nilai dari atribut harga. Jadi tadi itulah dari kelas produk. Selanjutnya ada kelas kasir. Di sini kelas kasir ini dia agak panjang, berbeda dengan produk dan kasir. Jadi kalau misalnya dia jadi di sini ada kelas kasir kan. Jadi pada kelas kasir ini pertama-tama ada import Java util array list dan import Java util list. Di sini karena kita menggunakan list dan kita juga menggunakan array. Terus ada pertama-tama kita buatlah dulu kelasnya, yaitu kelas kasir yang bertipe publik. Di dalam kelas kasir ini ada 3 atribut, yaitu nama kasir, daftar penjualan, total pendapatan. Nama kasir ini dia bertipe string dan berjenis private. Daftar penjualan merupakan sebuah array list dari product log dan bertipe private. Terus total pendapatan jenisnya bertipe double dan jenisnya itu private. Jadi di sini daftar penjualan ini terus ada konstruktornya, di mana konstruktornya ini akan menerima 1 parameter string yang bernama nama kasir. Jadi di sini ada fungsi untuk menginisialisasi atributnya dengan nilai yang diberikan saat objek dibuat, kecuali array list atau pendapatan. Jadi untuk array list ini dia diinisialisasikan sebagai sebuah objek array list kosong, yang berarti kalau misalnya dia baru dibuat, dia belum memiliki belum diisi datanya, jadi dia kosong. Terus total pendapatan, sementara total pendapatan diinisialisasi menjadi 0.
karena dia kasirnya itu dia belum memiliki pendapatan karena masih baru. Terus ada metode get nama kasir. Jadi metode get nama kasir ini akan mengembalikan nilai dari atribut nama kasir. Ya. Terus ada metode layani pelanggan. Jadi ini metodenya ini berguna untuk memproses transaksi pelanggan. Dia ini tipenya ini publik dan sifatnya publik dan bertipe double. Jadi layani pelanggan ini dia ini adalah akan menerima satu parameter, yaitu adalah sebuah release yang berisi objek produk log yang akan diberi oleh yaitu sebuah release berisi objek produk log yang akan dibeli oleh pelanggan. Terus ini kita deklarasikan dulu dan inisiasi juga variabel lokalnya untuk menyimpan total belanjanya. Di sini ada looping. Jadi looping yang ini dia mengulangi setiap objek produk log dalam daftar produk dibeli. Terus dia akan menambahkan setiap produk log yang dibeli pelanggan ke dalam daftar penjualan milik kasir dengan menggunakan daftar penjualan add log. Jadi secara singkat daftar penjualan ini daftar penjualan ini untuk mencatat produk yang telah dijual. Terus ini total belanja pelanggan. Ini dia untuk menambahkan total harga dari setiap produk log ke total belanja pelanggan. Misalnya kita asumsikan kelas produk log itu jadi di sini juga ada metode get total harga yang akan mengembalikan harga total dari produk tersebut tadi. Terus ada total pendapatan. Di total pendapatan ini berguna untuk menghitung menambahkan total belanja pelanggan ke total pendapatan kasir. Inilah total belanja pelanggan. Terus dia akan terus metodenya ini akan mengembalikan total uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk pada saat belanja. Terus ini ada metode get total pendapatan yang akan mengembalikan nilai dari atribut nilai dari atribut total pendapatan. Dan ada daftar penjualan yang akan mengembalikan nilai dari atribut daftar penjualan, get daftar penjualan. Terus ada class helper. Jadi kalau di class helper ini juga dia agak beda, agak lebih rumit kalau di class helper karena lebih panjang ya. Jadi kalau di class helper ini pertama-tama dibuatlah dulu kelasnya, yaitu helper. Sebelumnya ada juga import release, util release, list dan bucket. Jadi release dan list itu tadi karena kita akan menggunakan array dan menggunakan list juga ya. Tapi kalau misalnya yang util local ini tapi kalau misalnya yang util local ini dia berfungsi untuk biar memformat angkanya itu dia pakai dengan caranya itu konsisten. Kira-kira gitulah. Terus pertama kita buatlah dulu kelasnya yang bersifat publik. Terus di sini ada dua atribut, yaitu daftar produk dan daftar kasir. Daftar produknya ini bertipe private dan daftar kasirnya juga bertipe private, yang berarti dua atribut ini hanya bisa diakses di dalam kelas helper itu sendiri. Terus ini adalah static ini tandanya daftar produk itu dia daftar produk dan daftar kasir bukan milik objek helper tertentu, tetapi milik kelas helper itu sendiri. Terus
Oh ya, list produk ini juga dia mendeklarasikan bahwa daftar produk tadi itu adalah sebuah daftar yang akan menampung objek-objek bertipe produk. Ini bertipe produk. Serta daftar kasir, begitu juga dengan daftar kasir. Dia adalah sebuah daftar yang akan menampung objek-objek bertipe kasir. Ya. Dan ArrayList untuk menginisialisasi daftar kosong menggunakan implementasi ArrayList. Terus ada metodenya. Jadi metodenya ini ada add product. Dimana add produknya ini bersifat publik dan statik. Jadi dia jadi metode ini dia akan menerima sebuah objek produk sebagai parameter dan dia akan menambah objek produk yang diberikan ke daftar produk. Tadi kan daftar produk itu kan ini kan tadi daftar produk itu kan private. Nah, jadi kalau misalnya kita coba buat daftar produk di sini di kasir ini pasti nggak bisa, makanya harus di helper dia. Ya, jadi akan ditambahkan daftar produk. Terus ada metode add kasir. Add kasir ini dia kan ada metode get kasir. Add kasir. Ada metode add kasir. Jadi add kasir ini dia akan menambahkan objek kasir yang diberikan ke daftar kasir. Terus ada juga metode get produk. Jadi metode get produk ini dia nanti akan menerima sebuah integer sebagai posisi, misalnya indeks lah, atau posisi di dalam listnya. Terus di sini ada kondisional, ada kalau misalnya indeksnya itu pokoknya ini kondisional ini untuk mengecek kalau indeksnya itu dia valid. Dan kalau misalnya dia tidak valid, dia akan return null. Dan kalau misalnya dia valid, dia akan return daftar produk get index. Terus ada metode get kasir. Jadi metode get kasir ini dia sama seperti get produk tadi, cuman untuk kasir dan daftar kasir. Terus ada print produk. Jadi print produk ini dia untuk metode ini untuk mencetak informasi, hanya mencetak informasi saja, tapi tidak mengembalikan nilai. Kayak pokoknya nanti inilah nanti hasil outputnya, nanti kira-kira kelihatannya seperti ini. Output pokoknya seperti inilah nanti tampilan outputnya. Untuk produk ini juga sama, tapi ini untuk kasir. Kemudian ini ada source code-nya. Jadi kalau source code-nya ini di sini dia pakai release local sama scanner ya. Release tadi ini untuk membuat array. Local ini tadi untuk biar dia lebih konsisten, dan scanner ini dia untuk mengambil inputan. Terus dibuat dulu kelasnya app, dimana pada kelas app ini dia dibuat dulu kelasnya app yang bertipe publik. Dibuat dulu dia bertipe publik. Jadi kita
Kita mulai saja dulu dari konstruktornya. Jadi ini kan ada main, dia akan menerima string, parameter string. Jadi di sini ada scanner, kita meminta dulu inputan dari user, terus ada looping. Ini fungsinya ini untuk menginput data barang yang mau kita masukkan lah. Jadi di sini ada while, looping while. Jadi loopnya ini ada while true kan. Jadi kalau while true ini dia berjalan terus dia loopnya sampai kondisi sampai break dia. Kondisi ini sampai break ini. Dia loopnya ini bakal jalan terus sampai break. Jadi loopnya ini bakal jalan terus. Jadi cara kerjanya ini, jadi programnya ini akan meminta inputannya terus untuk nama produk, satuan, berat, harga, harga sampai dia break lah, sampai breaknya. Nah, breaknya itu apa sih? Breaknya itu kalau misalnya user input ini yang 3 tanda strip ini, maka dia loopnya akan break dan loopnya itu akan berhenti. Terus yang diinput tadi itu dia akan akan dibuat dulu objek produk baru dengan data yang diinput. Terus ditambahkanlah objek produk baru tadi ke dalam daftar produk yang dikelola oleh kelas helper tadi. Terus ini untuk mencetak daftar produknya. Ini juga sama, bedanya ini kan tadi untuk produk kan, ini untuk kasir. Ini juga mencetak nama kasirnya. Terus ada juga proses transaksi dari pelanggannya. Jadi pertama-tama diinisiasikan dulu jumlah pelanggannya, dibikin 0 karena kan awal-awal pelanggannya belum ada kan, berarti 0. Terus ada looping lagi, while true, sama kayak tadi, dia loopingnya terus berjalan sampai break. Loopnya ini akan berjalan terus ini kayak menandakan pelanggannya itu datang terus, berarti masih ramai dia. Terus dalam loopingnya ini dia akan meminta pengguna untuk memilih kasir, dan kalau misalnya dia di input kasirnya itu kurang dari sama dengan 0, loopnya itu akan berhenti. Terus kalau yang sini dia akan mendapatkan objek kasir dari daftar helper berdasarkan pilihan pengguna karena indeks release. Kenapa ini dibuatnya dari -1? Ini kan pilih kasir dikurang -1 kan, kenapa nggak pilih kasir aja? Karena kan dia indeks release itu kan dia dimulai dari 0 kan. Karena indeks release dimulai dari 0, jadinya kalau misalnya dia 0 berarti dia langsung break dong, kan nggak bisa. Terus kalau misalnya kasirnya itu nggak ada, dia akan memprint kasir tidak ditemukan. Tapi kalau misalnya dia ada, dia akan melanjutkan loopingnya. Terus ini setelah di looping dia akan menambahkan jumlah pelanggannya dan akan menampilkan ini pelanggan ke
pelanggan ke N yang dilayani oleh nama kasirnya. Dimana di sini kita akan memanggil metode get nama kasir untuk mendapatkan nama kasirnya. Terus di sini ada variabel di sini ada variabel daftar produk pelanggan sekarang yang merupakan rilis dari produk log. Jadi ini gunanya ini untuk menyimpan produk-produk yang dibeli oleh pelanggan sekarang. Terus ada looping lagi. Dia ini sama kayak tadi yang kasir tadi. Kalau misalnya ini loopnya sama kayak yang kasir tadi. Jadi loopnya ini akan berjalan untuk setiap produk yang dibeli oleh pelanggan saat ini. Terus dia kalau misalnya inputnya itu produknya itu kurang dari sama dengan 0, dia akan pembelian produknya itu akan berhenti dan loopingnya dia akan keluar dari looping. Terus ada variabel juga, ini variabel produk, ini dia yang dua ini, yang pertama yang produk ini berfungsi untuk mendapatkan objek produk dari daftar helper, sementara yang jumlah itu dia meminta input jumlah produk yang dibeli. Terus ada terus dicek lagi dia. Kalau misalnya produknya itu tidak ada, dia akan menampilkan pesan kalau tidak ditemukan, terus akan dilanjutkan. Terus ada metode produk log. Jadi produk log ini dia akan membuat objek produk log baru, terus akan mencetak produk baru yang membutuhkan produk dan jumlah. Terus ini fungsi untuk mencetaknya, mengeluarkan interface, mengeluarkan tampilannya. Nanti kalau misalnya berhasil akan ditampilkan menambahkan sebanyak yang pokoknya nanti ditampilkan. Terus kita akan memanggil metode layani pelanggan pada objek kasir untuk memproses daftar belanja dan mengampilkan total belanja tadi. Dan kemudian total belanja untuk pelanggan yang saat ini sekarang belanja juga akan dicetak. Mohon maaf tadi ada lupa saya menjelaskan. Kalau ini kan nanti di menampilkan output ini nanti akan daftar produk pelanggan sekarangnya, menambahkan nama produknya sebanyak jumlahnya dan sama dengan total harganya. Terus nanti habis terus ditampilkanlah update status kasirnya, kayak total belanjanya. Misalnya kasir ini total pendapatnya ini, terus di scannernya juga ditutup. Habis itu scannernya ditutup biar sumber daya itu nggak boros. Kalau kita runkan seperti ini. Misalnya misalnya kita bikin nama produk itu bar. Bar. Baru kita bikin harganya itu gram. Baru harganya itu
4.000. Terus terus harganya, oh maaf, ini tadi beratnya ya, ini sekarang harganya itu kayak 10.000. Oke, baru kita bikin mas seperti tadi. Terus oke, ini daftar produknya kan, baru kita masukkanlah nama tukang kasirnya, misalnya kayak Johan Samosir. Oke, terus kita bikin lagi Johan Samosir berapa jualan 0. Terus kita tekan angka 1, jumlah yang kita beli. Pelanggan ke 1 dilayani oleh Johan Samosir. Opsi kita masukkan 0. Pelanggan 1 dengan total belanja 000. Ya, kira-kira begitulah penjelasan dari kode yang sudah saya buat. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Terima kasih.